Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video tutorial ini kita akan membahas tentang membuat absen online dengan GPS atau Google Map. Kita kombinasikan antara Google Map, kemudian app sheet, kemudian spreadsheet-nya yang milik punya Google. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Google Drive, kemudian kita tetap membuat mungkin maaf, jadi masuk ke ini folder, kita buat ulang lagi absensi online. Oke, kemudian kita masuk ke absensi online-nya. Langkah yang selanjutnya adalah kita membuat spreadsheet-nya. Ini spreadsheet ini kita klik, kemudian di file-nya kita membuat pertama tanggal, kemudian jam. Di sini tetap saya menggunakan ID pegawai untuk pengolahan lanjutan dari rekap absennya, kemudian nama pegawai, kemudian status sama lokasi yang dibutuhkan. Nah, jadi hanya itemnya ini aja. Jadi mulai tanggal, jam, ID pegawai, nama pegawainya, statusnya apa, lokasi. Oke, ini sudah selesai. Kita kasih nama di sini absensi pegawai. Oke, kemudian kita tutup. Nah, langkah lanjutannya kita kunjungi di browser kita app sheet. Kemudian kita pilih start for free. Oke. Ini kalau memang belum registrasi, lebih baik registrasi. Kalau belum, kita langsung registrasi menggunakan email yang sesuai dengan Google Drive-nya. Kemudian kita pilih make new aplikasi. Kemudian kita pilih menu start with your own data. Nah, di sini kita pilih absensi pegawai. Untuk kategorinya, karena di sini kita untuk sekolah, kita bisa pilih education and training. Kemudian kita ke step lanjutan untuk pengambilan data. Nah, di sini ini akan mengambil data drive-nya yang akan diinikan. Kita pakai ini foldernya. Nah, kemudian absen pegawai. Oke, ini sudah proses lanjutannya. Proses nunggu sampai selesai prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita proses ke pilih menu data. Sebentar, karena ini pertama kali saya menggunakan, kita close saja. Kita pilih ke absen. Kemudian kita pilih untuk bisa update. Ini update, kemudian OS dan delete. Kemudian kita menuju ke kolom. Ini di sini pengaturan
ininya kolom kita bela ini dia number. Kemudian untuk langkah lanjutannya itu pertama untuk tanggal kita rubah menjadi date. Kemudian ini untuk jamnya kita cari time, kemudian ID pegawai kita tetapkan dulu aja atau enum ini, kemudian juga nama pegawai enum juga, status ini enum juga, kemudian lokasi let long. Kita untuk kuncinya ID pegawai juga kita buat kunci. Kemudian kita geser di sini urutan kedua. Di sini apa ini kan kita tidak perlu menggunakan untuk edit table-nya untuk di tanggal. Kemudian untuk jam itu urutan ketiga. Jam jadi ini. Kemudian lokasi juga. Jadi kemudian langkah lanjutannya setelah kita meng-cross check untuk editable-nya, kita untuk kewajibannya. Maka ini kan diwajibkan semua. Ini diwajibkan semua untuk diisi. Kemudian inisial tanggal. Kita ini pilih ini, klik. Kemudian kita pilih today, insert, save. Kemudian kita untuk jamnya juga. Jam itu now, save. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang untuk lokasi kita bisa mengisi ini titiknya, kemudian save. Ya, nah setelah itu kita mungkin bisa memberi nama di sini. Kalau seandainya ini mungkin kita untuk jadi rumus maka tanda petik 2. Mungkin ini ID absensi pegawai. Ini kemudian simpan. Dia berubahnya di sini. Coba kita ini save verifikasi data untuk melihat perubahan yang terjadi di data. Jadi ini sudah diganti, tapi database yang ini, jadi ini data ininya, data spreadsheet-nya. Ini kalau kita mau custom. Ini di sini saya merubah menggunakan pertama untuk ID pegawai itu teks, kemudian untuk nama pegawai juga teks kan, kemudian status itu nah di sini kita akan nambahi di sini. Nah, di sini status pertama itu hadir, kemudian sakit, izin, kemudian dinas luar kota. Untuk tipe-tipenya itu bisa ini menggunakan ini. Jadi kalau ini kita cek ulang lagi di status. Jadi ini posisi untuk stack, kemudian drop down ini kayak ini, jadi dia turun. Kalau button ini ke samping. Kalau auto dia ngikuti dari
si mobile, tapi kita menggunakan untuk kerapian bisa menggunakan button permudah juga. Oke, kemudian untuk lokasi, oke. Ini untuk plat tinjaunya, coba kita simpan ulang. Masih tanggal, statusnya bisa diedit. Kita lari ke tanggal today ini. Editable-nya kita off kan. Ini editable-nya kita off kan. Nah, sudah. Ini sudah tidak bisa diganti untuk tanggalnya. Kalau seandainya diperlukan untuk mengganti, mungkin ini bisa diaktifkan. Ini untuk tahap awal pembuatan antara Google Speedset dihubungkan terhadap app sheet. Aplikasi ini sifatnya free ya. Mungkin nanti tutorial kedua kita akan membahas cara mengatur atau mendesain dari app sheet-nya untuk dari penampilannya. Itu bisa melalui fitur ini UX. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.